Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, salam dari Novisiat SPD Kubur Ruteng, Manggarai Flores, NTT. Saya Pastor Freddy Jahadin, SPD. Hari ini, Jumat 25 November 2022. Injil hari ini diambil dari Lukas, bab 21, ayat 29 sampai 33. Kita diingatkan untuk selalu sensitif dan sadar akan kehadiran Allah dalam hidup kita, dalam diri kita. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya, marilah kita berdoa, mohon penerangan Roh Kudus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan dan Allah kami, puji dan syukur kami haturkan kepadamu, karena Engkau selalu mengingatkan kami akan tanda-tanda zaman dan menyadari kami untuk senantiasa merasakan kehadiran kasih-Mu dalam setiap situasi hidup kami. Kami mohon, gerakkanlah hati dan pikiran kami agar senantiasa sensitif dan sadar akan kehadiran-Mu dalam hidup dan diri kami. Tuhan, utuslah Roh Kudus-Mu, terangilah pikiran dan hati kami, agar sabda-Mu yang akan kami dengar dapat kami pahami dengan baik, dan isi pesan-Mu dapat kami hayati dan amalkan dalam hidup harian kami. Doa ini kami sampaikan dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus mengemukakan perumpamaan kepada murid-muridnya. Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kalian melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kalian tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat. Demikian pula jika kalian melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Aku berkata kepadamu, sungguh, angkatan ini akan berlalu sebelum semuanya terjadi. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi sabdaku takkan berlalu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, tema renungan kita hari ini ialah sensitif dan sadar akan kehadiran Allah dalam hidup kita. Saya teringat akan pengalaman yang sangat menarik. Pada suatu malam, bersama katekisku bernama Lukas, menyeberangi satu titian melewati sungai yang lagi meluap malam hari. Kejadian itu terjadi sekitar jam 9 atau jam 9 dan 10 malam. Awalnya saya mau duduk merangkak berjalan di atas titian itu. Tetapi katekisku berkata, si Lukas berkata, "Pater, saya akan gendong Pater. Tetapi dengan satu syarat, senter harus dimatikan, senter tidak boleh dihidupkan." Mendengar pernyataan katekis ini, saya kaget. Bagaimana mungkin menggendong saya dalam keadaan gelap, berjalan di atas titian yang kecil sepanjang 50 meter, lagi hujan, basah dan licin, dan di bawah air mengalir dengan sangat deras. Lihat air yang mengamuk, bagaimana mungkin? Bagaimana kalau seandainya tergelincir jatuh? Tetapi Lukas berkata, Pater percaya, berdoa,
pasti bisa berhasil. Saya pasrah diri dan serahkan diriku kepada Lukas dan biarkan Lukas menggendong saya. Sembari dia menggendong, selagi dia menggendong, saya berdoa. Menutup mata, berdoa, minta Kristoforus agar kami bisa berjalan, Lukas bisa berjalan dengan baik, membawa saya ke seberang. Dan tiba-tiba saya mendengar dari Lukas, dia katakan, "Pater, turun, kita sudah tiba." Serentak saya berseru, "Terpujilah Tuhan." Terima kasih Lukas, engkau sudah mengantar saya ke seberang sini. Dalam perjalanan, dalam kegelapan, saya tanya Lukas, apa saja rahasianya sampai engkau bisa menghantar saya jalan tanpa menggunakan senter? Dia katakan, "Pater, saya tidak melihat jalan, tetapi saya merasakan. Di saat saya lewat, di saat telapak kaki saya menyentuh titian, kalau saya merasa hangat, itu berarti orang selalu lewat di situ dan terasa nyaman dan pasti aman. Tetapi kalau telapak kakiku merasa dingin, itu berarti itu berbahaya. Karena itu saya harus berjalan pelan-pelan mengikuti yang hangat itu." Dan dia katakan bahwa malam hari, kalau kami berjalan, kami tidak menggunakan mata fisik, tetapi kami menggunakan mata hati, mata perasaan kami. Sungguh luar biasa. Mereka sungguh menyatu dengan alam. Mereka sangat sensitif dengan dunia luar. Itulah pengalaman saya di Papua Nugini di tahun awal-awal, tahun 90-an di Papua Nugini. Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, dalam Injil hari ini, Yesus juga berkata, "Perhatikanlah pohon ara atau pohon apa saja. Apabila kamu melihat pohon-pohon itu sudah bertunas, kamu tahu dengan sendirinya bahwa musim panas sudah dekat." Lewat pernyataan ini, Yesus mau mengingatkan kita bahwa alam begitu sensitif dengan getaran sekitarnya. Seperti gelombang suara yang begitu halus, selalu ditiup kemana-mana, mewartakan kabar gembira atau kabar duka cita, agar kita selalu berhati-hati. Menanggapi gelombang suara secara positif pasti akan menyelamatkan, tetapi sebaliknya, acuh tak acuh menolak gelombang suara ini akan mendatangkan bencana. Bagaimana dengan kita manusia? Kita sudah diperlengkapi dengan 5 indera yang sangat bagus. Apakah dengan indera-indera ini kita sanggup mengantisipasi apa yang akan terjadi? Apakah kita selalu peka menanggapi apa yang akan terjadi? Sudah layak dan sepantasnya kita harus bersyukur kepada Tuhan, karena kita sudah semakin pintar memanfaatkan otak dan segala kesanggupan, kemampuan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk membangun alat-alat teknologi yang mempermudah aktivitas kita. Tetapi pertanyaan kita, apakah di saat kita menggunakan alat-alat teknologi ini, kita selalu sadar bahwa di balik alat teknologi itu, mastermind-nya, otak utamanya adalah Tuhan? Atau kita mengabaikan Tuhan, sementara kita diayu bahagiakan dan menganggap diri kita sebagai Tuhan yang bisa menciptakan sesuatu yang baru? Saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih dalam Kristus, sensitiflah dan sadarlah selalu akan kehadiran Allah dalam hidup kita. Gunakanlah mata hati kita untuk selalu merasakan kehadiran Tuhan. Mungkin mata intelek kita sering dikacaukan oleh ide-ide atas dasar logis
dan tidak logis. Sentilan katekis saya, si Lukas, yang sederhana di atas tadi, membuka pikiran saya bahwa di malam hari bukan mata fisiklah yang bisa melihat alam sekitar, tetapi mata perasaan, mata hati. Dalam kegelapan, mata hatilah yang sangat diandalkan. Benar sekali, Tuhan selalu dekat di hati. Kita tidak pernah mendengar sapaan untuk Yesus Kristus. Dalam bahasa Inggris dikatakan the sacred head of Jesus, kepala kudus Yesus. Kita tidak pernah dengar pernyataan macam itu, the head of Jesus, the sacred head of Jesus. Tetapi yang selalu kita dengar ada sapaan untuk Yesus, the sacred heart of Jesus, hati kudus Yesus. Itu berarti hati Yesus. Yesus selalu hadir di tengah, di dalam hati setiap orang. Hatinya penuh kasih. Marilah saudara-saudari dan anak-anak yang terkasih, sensitiflah dan sadarlah selalu akan kehadiran Allah dalam hati dan hidup harian kita. Gunakanlah hati kita untuk merasakan Tuhan. Dan kita memohon Bunda Maria untuk senantiasa mendoakan kita. Amin. Marilah kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga saudara sekalian dan segala aktivitas kita hari ini, dan mereka-mereka yang kita doakan pada hari ini, secara khusus mereka yang sakit, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.